Ya, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mewakili pemerintah Joko Widodo menyatakan Indonesia bergabung dengan Indo-Pacific Economic Framework, kerangka kerja ekonomi kawasan gagasan pemerintah Presiden Amerika Serikat Joe Biden yang diluncurkan antara lain untuk membendung pengaruh Tiongkok. Menteri Lutfi bergabung secara virtual di acara peluncurannya kemarin di Tokyo, Jepang. Untuk lengkapnya kita ke Tokyo, sudah ada Kepala Biro Gedung Putih VOA News, Patsy Widakuswara, yang mendampingi Joe Biden dalam kunjungannya ke Asia. Selamat pagi, Patsy. Selamat pagi dari Tokyo, ya, dan pemirsa Kompas. Patsy, ini bisa dijelaskan kepada pemirsa Kompas TV, apa sebetulnya Indo-Pacific Economic Framework ini? Apakah ini sejenis perjanjian perdagangan bebas baru begitu? Nah, ini banyak yang belum diketahui terkait dengan IPEF ini, akronim baru yang kita semua harus belajar. Indo-Pacific Economic Framework atau IPEF ini belum jelas banyak detailnya yang dikeluarkan oleh Gedung Putih. Jadi, wartawan sendiri kesulitan untuk bisa menjabarkan sebetulnya apa kerangka kerja ini. Namun satu hal yang jelas, ini bukan kerangka kerja perdagangan bebas. Karena tidak ada komponen atau provision seperti misalnya membuka akses pasar, menurunkan tarif, dan sebagainya. Adanya adalah 4 pilar atau 4 kerangka kerjasama yang bentuknya adalah free economy, fair economy, clean economy, dan sebagainya. Jadi terkait dengan digital economy, terkait dengan perubahan iklim dan sebagainya. Intinya adalah bagaimana merangkul 12 negara di kawasan Indo-Pasifik ini agar bisa lebih memfasilitasi perdagangan satu sama lain tanpa harus membuka itu tadi akses pasar, tanpa harus mengurangi tarif dan sebagainya. Jadi sebetulnya yang disasar adalah lebih ke non-tarif barriers atau hambatan-hambatan non-tarif, fasilitasi perdagangan, misalnya standarisasi impor, ekspor, dan sebagainya. Namun ini yang dibanggakan oleh Amerika Serikat sebagai jawabannya terhadap sejumlah inisiatif ekonomi Tiongkok di kawasan, baik itu RCEP maupun perdagangan dan investasi infrastruktur yang cukup masif, Belt and Road Initiative dilakukan di Indo-Pasifik. Jadi kalau menurut Gedung Putih ini akan mencakup 40% GDP dunia, tapi itu tadi sejauh mana ini akan memfasilitasi perdagangan benar-benar antara 13 negara yang bergabung tersebut, termasuk Amerika Serikat, masih belum jelas karena detailnya juga belum banyak dikeluarkan. Intinya negara-negara ini sepakat untuk memulai negosiasi bagaimana caranya bisa memfasilitasi perdagangan lebih baik antara negara-negara anggota ASEAN. Ya, masih belum jelas bagaimana detailnya begitu ya, Patsy. Namun apabila kita lihat Indonesia sebetulnya cukup proteksionis begitu. Sebetulnya apakah apa yang akan didapatkan Indonesia setelah bergabung dengan IPEF ini, dan apa pentingnya Indonesia bergabung dengan IPEF? Nah, itu apa yang akan didapat Indonesia itu tergantung nanti negosiasi bagaimana. Ya kan? Kemarin Menteri Lutfi berbicara secara virtual, dia sudah menyatakan prinsip Indonesia bergabung yang penting untuk kepentingan Amerika, untuk kepentingan Indonesia, dan juga untuk kepentingan perdagangan bersama di kawasan yang lebih adil. Nah, ini belum jelas juga komponen mana saja yang akan disertakan akan dimasuki lah intinya oleh Indonesia. Dan ini semua nanti akan lebih jelas lagi kalau negosiasinya sudah lebih matang. Jadi ini memang benar-benar masih sangat awal. Intinya semacam pernyataan niat bahwa negara-negara ini akan bergabung dengan kerangka kerja yang ditawarkan Amerika Serikat. Mari kita negosiasi. Mudah-mudahan manfaatnya bisa dilindungi bersama. Dan itu tadi, Indonesia memang proteksionis. Jadi untuk kerangka kerja perdagangan seperti TPP, Indonesia tidak masuk. Untuk ASEAN pun Indonesia belum meratifikasi. Kabarnya baru akan diratifikasi tahun ini. Jadi memang banyak sebetulnya detail yang diinginkan oleh Indonesia, dan apakah akan tercapai atau tidak nanti tergantung bagaimana negosiasinya. Dan barangkali kerangka kerja seperti APEC inilah yang tidak mencakup akses pasar yang justru bisa atraktif bagi Indonesia karena tidak harus menurunkan tarif dan sebagainya. Ya, Patsy, selain dengan IPEF yang menjadi headline besar yang diberitakan oleh media-media besar di dunia ini terkait dengan komentar Presiden Amerika Serikat Joe Biden bahwa ia akan melibatkan militer Amerika Serikat jika Tiongkok menyerbu Taiwan. Sebetulnya apabila kita melihat komentarnya ini, apa posisi Amerika Serikat dalam hal ini? Ya, ini menarik ya, isu Taiwan ini kan selalu sensitif bagi Tiongkok. Tentu yang tahu bahwa Taiwan ini Taiwan menganggap dirinya sebagai pemerintahan yang demokratis yang berdaulat, namun Tiongkok menganggapnya sebagai provinsi yang bagus.
Nah, kemarin ketika Presiden Joe Biden sedang konferensi pers ditanya oleh kolega saya, Nancy Cordell, ditanyakan apabila Anda sudah mengatakan tidak akan terlibat secara militer secara langsung ketika Rusia menginvasi Ukraina, apakah apabila Tiongkok menginvasi Taiwan, Amerika Serikat mau terlibat langsung secara militer? Dan jawabannya oleh Joe Biden adalah yes. Dan ini yang akan mengagetkan semua orang dan membuat tidak semua orang panik, membuat stock market gonjang ganjing dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat lagi, tidak berapa lama setelah itu langsung mungkin 15 menit setelahnya saya email Gedung Putih langsung diberi jawaban bahwa posisi Amerika Serikat tidak berubah, kebijakan satu Tiongkok tetap dijunjung tinggi, dan juga kebijakan Taiwan Relations Act ini adalah komitmen Amerika Serikat untuk memberi sumber daya atau memberi bantuan, istilahnya menjual senjata kepada Taiwan apabila diserang oleh Taiwan. Jadi memang diserang oleh Tiongkok. Jadi memang tidak ada komitmen langsung seperti misalnya komitmen di NATO untuk melindungi militer dengan Taiwan tidak ada. Nah ini jadi kelihatan jelas bahwa komentar Joe Biden ini dan kemudian dibersihkan lah ya katanya oleh istilahnya oleh Gedung Putih. Gedung Putih menjawab tidak ada perubahan dalam posisi Amerika Serikat. Ini memang membuat panas Tiongkok, tapi memang bagian dari strategi Amerika Serikat dan strategi Joe Biden terkait dengan Taiwan yang sudah berpuluh-puluh tahun, yaitu strategic ambiguity, keambiguan atau kebingungan, ketidakjelasan secara strategi. Dan itu termasuk salah satu sinyalir yang diberikan kepada Tiongkok juga bahwa jangan mencoba apa yang dilakukan Rusia ke Ukraina, jangan dilakukan di Taiwan. Ya, posisi Amerika Serikat tetap sama begitu ya, Patsy. Dan terakhir nih, Patsy, ini kita melihat bahwa selain juga meluncurkan terkait dengan IMF tadi yang kita bahas, Presiden Joe Biden juga membentuk ataupun menggelar KTT Quad yang melibatkan sejumlah negara termasuk India, Jepang, dan Australia. Sebetulnya apa tujuan digelarnya KTT Quad ini? Apakah lagi-lagi untuk membendung kekuatan Tiongkok dan apa kemudian agendanya? Ya itu sinyalnya begitu ya, memang mungkin tidak akan diucapkan secara jelas bahwa hei kami berempat ini berkumpul untuk membendung Tiongkok, tidak seperti itu tentunya. Tapi nanti bahasa-bahasa diplomatiknya adalah menjaga kawasan dan keamanan dan stabilitas Indo-Pasifik, kemudian menjaga lalu lintas maritim, itu sudah pasti ya. Dan ini memang bagian dari rangkaian Joe Biden yang dimulai sebetulnya dari semenjak awal bulan Maret ini tanggal 10 ketika para kepala negara ASEAN termasuk Joko Widodo datang ke Washington DC. Jadi dikunci dulu ASEAN, kemudian dia berangkat ke Jepang, sebelumnya ke Korea Selatan, kemudian ke Jepang untuk mengunci kemitraan dan aliansi, menunjukkan bahwa meskipun Rusia dan Ukraina sekarang menjadi fokus, tapi Indo-Pasifik tetap prioritas dan China tetap merupakan tantangan strategis terutama bagi Amerika Serikat. Nanti akan dibicarakan berbagai isu keamanan, tapi selain itu juga berbagai isu kerjasama non-security, baik itu climate change atau vaksin, pemulihan pasca pandemi dan sebagainya. Tapi yang jelas message-nya itu jelas ya bahwa Amerika Serikat memang sudah sibuk oleh Ukraina dan tidak melupakan Indo-Pasifik, baik itu mitra ASEAN maupun dengan Quad atau grouping-nya ini, khususnya dengan dua aliansi yang sangat kuat, Jepang dan Korea Selatan yang selama kunjungan Joe Biden juga menyatakan akan meningkatkan kapabilitas pertahanannya. Jadi ini benar-benar by design Amerika Serikat ingin mengokohkan kakinya di Indo-Pasifik. Baik, terima kasih Kepala Biro Gedung Putih VOA News, Patsy Widakuswara atas laporan langsungnya dari Tokyo, Jepang setelah Indonesia masuk ke Indo-Pacific Economic Framework. Terima kasih, Patsy.